Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KUA, kembali lagi bersama kami di podcast Lazwardi Insani. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah dan saat ini bersama saya ada Bapak Mustafid Amna dari KUA Sewon. Bagaimana kabarnya Pak Mustafid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngomongin tentang perkawinan anak dan juga bagaimana peran KUA di dalamnya. Langsung aja, Pak Mustafid, Bapak ini sudah menjadi penghulu lama ya Pak? Dari tahun berapa Pak? Saya lewat jalur CPPN, calon pegawai pencatat pernikahan itu tahun 2003. Sementara kami ditetapkan jadi penghulu tahun 2009. Oke, berarti dari tahun 2003, 2009 sampai sekarang ya Pak ya? Dari rentang belasan tahun itu Pak, Bapak banyak menyaksikan perkawinan anak? Ya, hampir rata-rata di KUA itu ada perkawinan anak ya. Kami sudah beberapa ditugaskan di KUA, mulai dari KUA Sanden, KUA Kretek, KUA Pundong, KUA Banguntapan, dan juga KUA Sewon, hampir semuanya ada. Cuman jumlahnya itu beda-beda. Nah, kalau ngomongin datanya Pak, kalau dari 2004 ke 2005 ini tuh datanya semakin naik atau semakin turun Pak? Kami di KUA Sewon ditugaskan akhir 2001. Sejak 2003, 4 dan 5 ini itu turun Mbak. Jadi 2023 ada 9, 2024 ada 8, 2025 ini ada 4. Alhamdulillah menurun. Alhamdulillah ya agak Pak. drastis ini. Iya betul. Ya. Kenapa itu Pak? Kok angkanya itu bisa menurun Pak? Ya bisa jadi karena kan belum kami teliti secara mendetail ya, bahwa kami di KUA ini mempunyai tugas di samping pencatatan pernikahan, kami juga harus berperan aktif bagaimana berinteraksi kepada masyarakat untuk pertama melestarikan pernikahan, dan juga sebelum pernikahan kami juga diharapkan untuk memberi edukasi kepada para pelajar dan juga para calon pengantin. Ada program namanya BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Itu usia SMA ya, SMA, MA, dan SMK, dan juga BRUN, Bimbingan Remaja Usia Nikah. Mereka itu usianya sih sudah cukup untuk menikah, cuman mereka belum pada menikah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah BINWIN, bimbingan perkawinan. Itu bimbingan bagi para calon pengantin yang sudah mendaftar, itu wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Nah, pasca perkawinan kami juga tidak lepas tangan kepada mereka, dimohon untuk namanya pusaka sakinah, melestarikan ketahanan keluarga. Ya, kalau apa yang dikatakan oleh Mbaknya tadi terkait dengan perkawinan anak, tentunya terkait dengan bimbingan remaja usia sekolah. Kami sejak tahun 2022 lah, paling tidak, berkomunikasi intens kepada para kepala sekolah di Sewon, baik SMA, Madrasah Aliyah, dan SMK. Kami beserta tim kami, ada penyuluh, ada penghulu, datang kepada mereka menawarkan program kami. Kami sudah terbintek gimana kalau kita masuk ke sana untuk memberikan materi bimbingan remaja usia sekolah. Ternyata responnya sangat luar biasa
Dan alhamdulillah dari 11 sekolah yang ada semuanya sudah. Bahkan sudah 2 kali. Dan ini kami muter terus, tidak berhenti gitu ya, karena siswanya kan juga ganti dan sebagainya. Alhamdulillah responsif sekali. Apalagi terutama juga waktu orientasi masuk sekolah, kami juga sering diminta untuk memberikan pencerahan kepada para pelajar. Kemungkinan bisa jadi itu diantaranya, Mbak. Iya. Bahkan kami juga kemarin mencoba masuk di remaja masjid, bekerja sama dengan kalurahan. Karena di kalurahan itu ada program pemberdayaan. Terus juga yang BRUN, bimbingan remaja usia nikah, itu kami masuk di Karang Taruna, di kalurahan yang saya kira di kalurahan itu kan ada aktif Karang Taruna. Kami masuk di situ dan semuanya luar biasa. Alhamdulillah, mohon doanya nanti ini tetap kami akan terus melaksanakan ini karena menjadi salah satu tren KUA, bahwa KUA itu tidak hanya melayani pernikahan saja, tapi di lain itu kami juga bertanggung jawab terhadap permasalahan-permasalahan sosial termasuk pernikahan anak ini. Iya, menarik sekali ya teman-teman ya, ternyata programnya KUA itu banyak untuk upaya pencegahan perkawinan anak. Nggak cuma ada BIMWIN, ternyata ada juga BRUN, bahkan sampai ke Karang Taruna, remaja masjid ya Pak, dan ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi tentang bagaimana toh kalau mau menikah itu tuh butuh persiapan. Jadi nggak cuma modal cinta aja, tapi juga menyiapkan bekal-bekal yang lain, begitu ya Bapak ya. Nah, kalau ngomongin perkawinan anak Pak, kenapa anak-anak itu tidak boleh menikah dulu di usia anak? Apa sih Pak hak-hak anak yang bisa dilanggar gitu kalau misalkan ada perkawinan anak? Ya, kami terutama di pelajar ini bagaimana memberi edukasi mereka, jangan memotivasi untuk menumbuhkan dan meneruskan cita-cita mereka, karena belum selesai kan, masih pendidikan dan sebagainya. Jangan terganggu oleh hubungan dengan lain jenis sehingga terus mereka keburu nikah. Dan nyun ngapunten, memang perkawinan anak itu kadang-kadang juga problemnya maksudnya karena hamil duluan, karena mereka sudah akrab dan sudah istilahnya saling mencintai gitu alasannya, sehingga mereka segera untuk mau menikah itu. Padahal sebenarnya jangkauan mereka masih panjang, cita-cita mereka masih panjang, hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk kebebasan berpikir dan melakukan kerja dan sebagainya itu terhalang oleh keinginan yang kadang mendesak itu. Dan mungkin ya itu tadi, karena hamil duluan sehingga mereka tidak siap untuk menikah sebenarnya, tapi keterpaksaan secara batin ya udah terpaksaan, harus gimana lagi, akhirnya mereka nikah di bawah umur gitu Mbak. Sehingga semuanya tidak siap dan itu nantinya rentan terjadi perceraian. Akhirnya rata-rata begitu akhirnya. Nah, itu kan kasihan sekali. Makanya kami mengedukasi ya jangan menikah dulu gitu kan. Stop pernikahan dini. Kalau dari keluarga ada yang pernah nggak Pak yang Bapak tangani gitu, justru keluarga yang ingin menikahkan anaknya di usia anak itu? Ya, kami di KUA ini ada namanya ruang konsultasi berbagai masalah, sebenarnya tidak harus masalah pernikahan, masalah waris, masalah sosial dan sebagainya lah, termasuk konsultasi keluarga. Ada beberapa yang memang itu tadi, orang tua merasa bahwa kok anak ini sudah terlalu jauh berhubungan dengan lain jenis. Kadang-kadang orang tua itu sebenarnya sedih, ingin
anak itu biar apa ya, tidak nikah dulu, maksudnya cita-citanya biar terpenuhi dulu dan sebagainya, tapi keterpaksaan. Akhirnya gimana ini Pak solusinya gitu kan. Ya kami memberikan apa istilahnya jalan keluar lah. Ya sebenarnya ini memang berat ya. Iya. Bagi orang tua juga berat ini. Iya. Tapi ya itu ya Pak, mungkin dikasih edukasi ya. Pelan-pelan. Terus dikasih pengertian pelan-pelan ngoten nggih Pak. Iya. Ternyata juga di KUA menyediakan layanan konsultasi teman-teman. Jadi bagi teman-teman mungkin ada yang ingin menanyakan atau mengkonsultasikan sesuatu, nggak cuma pernikahan ya Pak ya, ada tentang waris wakaf juga bisa ke KUA. Terus Pak, apa sih Pak solusi yang paling penting untuk mencegah perkawinan anak dan juga perlindungan anak itu Pak? Kami yang pertama memang kita itu kolaborasi dengan Forkompimkab ya, Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, yang di situ ada Puskesmas, ada Polsek dan Ramil, Panewo atau Camat dan Lurah dan sebagainya. Kita komunikasi apa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mencegah perkawinan anak ini. Mungkin kalau kami ya itu tadi ada materi BRUS gitu ya. Di desa itu ada materi bagaimana menggiatkan kegiatan para remaja termasuk keterampilan dan sebagainya, sehingga mereka akan tersibukkan oleh hal-hal yang positif, sehingga mereka mungkin akan menghindari itu pernikahan dini. Makanya di desa itu ada banyak program-program yang lewat dana desa itu untuk mengembangkan potensi para remaja itu, sehingga kami bisa berkolaborasi gitu ya. Kemarin contohnya itu tadi kami berkolaborasi dengan Kalurahan, mengundang para remaja masjid itu mereka, dan juga lewat Karang Taruna. Jadi kita itu kolaborasi Mbak, bareng-bareng gitu. Kami juga di sekolah itu kami juga dengan Puskesmas mengedukasi mereka tentang kesehatan reproduksi. Nah, mereka kan biar sadar tentang kesehatan reproduksi penting, jangan hamil muda gitu kan, karena mungkin rentan dan sebagainya, tentang stunting dan sebagainya. Kami kolaborasi Mbak, sehingga akan melengkapi, saling melengkapi. Insya Allah dengan kayak gitu kita bisa lah, paling tidak kalau bukan menghilangkan ya, mengurangi perkawinan anak ini. Iya, menekan gitu ya. Iya, menekan ya. Jadi kolaborasi dengan berbagai sektor, nggak cuma pendidikan, juga kesehatan dan komunitas-komunitas anak muda nih Bapak ya. Dan mungkin juga itu ya Pak, KUA Sewan juga gencar melakukan kampanye di media sosial nih Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Karena banyak tuh Pak akun-akun Instagram KUA yang buat konten terus viral Pak. Iya, tentang edukasi tentang perkawinan anak atau edukasi yang lainnya. Gitu Pak. Kalau Bapak nih ada itu nggak sih Pak pesan untuk generasi muda ini supaya tidak terjerumus ke perkawinan anak? Kami berpesan kepada adik-adik ya, bahwa Anda masih punya waktu yang sangat panjang untuk meraih sebuah cita-cita yang diinginkan. Mungkin sekolah dulu karena penting pendidikan ini, sekolah sampai perguruan tinggi dan sebagainya, itu akan memberi pembelajaran kepada kita dan keterampilan juga, sehingga nanti bisa mendukung meraih cita-cita, sehingga godaan-godaan yang mungkin akan mengganggu itu akan tersernakan oleh kesibukan yang positif ini. Ikutilah berbagai keterampilan dan sebagainya. Kami juga berpesan
agama ini diperkuat gitu ya. Karena memang sekarang ini di zaman sekarang godaan semakin banyak, semakin besar itu ya. Dengan adanya IT, media sosial dan sebagainya, banyak hal-hal yang negatif itu ya dengan agama lah itu akan bisa menjaga mental kita. Dan juga media sosial dengan IT juga di samping itu banyak segi positifnya. Maka keterampilan itu kita kembangkan sehingga betul-betul orang itu akan menikah itu siap segalanya, siap mental, siap dari segi kesehatan reproduksi dan juga siap mungkin segi ekonominya, sehingga menikah betul-betul bisa menatap masa depan menjadi sebuah keluarga yang diidam-idamkan gitu. Dan juga nanti betul-betul bisa menjaga ketahanan keluarga ya. Itu modalnya itu saya kira Mbak. Terima kasih. Ada itu Pak, saya jadi kepikiran beberapa itu ulama mendorong untuk menikah muda, untuk menikah semakin cepat menikah maka akan semakin menyempurnakan agamamu, kamu akan semakin Islami kayak gitu Pak. Nah itu gimana Pak kalau kita mendengar atau menyimak konten yang seperti itu? Ya, bahwa agama dan juga perkembangan teknologi itu dikolaborasikan, bukan dipertentangkan ya. Sehingga betul juga bagaimana pemerintah membatasi tentang umur calon pengantin. Itu kan dalam rangka bukan hanya sekedar membatasi saja, tapi kan ada keinginan yang mungkin untuk mencari kemaslahatan bagaimana calon pengantin itu biar lebih dewasa, lebih siap untuk menatap masa depan keluarga mereka. Karena itu tadi bahwa nikah itu tidak hanya memenuhi syarat rukunnya saja, tapi pasca pernikahan ini yang menjadi pemikiran kita bersama ya. Makanya harus dipersiapkan betul. Ya bisa saja nikah itu yang penting syarat rukunnya secara agama, dan mungkin karena kita juga bernegara ada mungkin yang penting umurnya 19 umpamanya kan. Lebih dari 19 boleh gitu kan. Tapi kita mestinya persiapan semuanya sehingga betul-betul kita siap gitu ya. Jadi menurut kami itu memang harus dikolaborasikan bersama dalam rangka untuk mencari kemaslahatan bagi calon pengantin itu di dalam menatap masa depan keluarganya. Iya, jadi nggak cuma syarat dan rukunnya terpenuhi aja, tapi memang harus dipersiapkan semuanya. Apalagi ekonomi ya Pak ya. Di kondisi ekonomi yang sekarang ini teman-teman, kita nggak ngerti ya, bisa di atas, bisa di bawah, dan kita perlu menyiapkan itu secara matang. Apalagi mental ya Pak ya. Bagaimana kita meregulasi, mengelola emosi supaya ketika ada konflik kita bisa mengatasinya dengan baik dan juga damai seperti itu. Karena banyak pernikahan usia muda, bahkan masih usia anak, tapi baru berapa lama nikah, mungkin belum ada setahun udah bercerai. Nah itu kan akan menjadi masalah, apalagi nanti ketika sudah memiliki anak. Nah mungkin itu dulu teman-teman untuk bincang di podcast kali ini bersama Bapak Mustafid Amna. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyimak kali ini. Terima kasih sahabat KUA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.